menjadi ketua pembina apologet. Berhenti saya, disaksikan orang di sini 6.000 orang yang menyaksikan, di YouTube juga lebih 10.000. Kalau ada kemudian jaminan keselamatan bagi penyembah Yesus, bagi Kristen di dalam Bible dan pengakuan Yesus, saya berhenti menjadi apologet. Tunjukkan kepada saya, silakan. Makanya Bang, kok jadi makanya? Saya minta dalil kok makanya. Saya minta dalil kok makanya. Kebenaran dan hidup itu asli Yesus berkata, Bang. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, orang Yahudi, bukan ucapan Yesus kepada Kristen. Ucapan seorang guru di dalam kelas, ya kan? Anak-anakku yang aku sayangi, semua kalian ini akan aku selamatkan dari tinggal kelas. Anda kemudian tiba-tiba lewat naik sepeda, toklak, 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 mendengarkan seorang guru yang ada di sekolah tersebut mengucapkan itu. Tiba-tiba Anda pulang ke rumah teriak, hore, hore. Kata mamanya, kenapa kau senang kali? Lah, aku semua rupanya sayurmu. Enggak, Ma. Terus kenapa, Ma? Kenapa kamu gembira kali? Aku tidak akan tinggal kelas, Mama. Loh, mama Anda bertanya, sejak kapan kau sekolah, anakku? Kau kan kelas 1 pun kagak. Itu ucapan Yesus. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel. Itu untuk Bani Israel. Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada orang Israel yang sampai kepada Elohim tanpa melalui aku. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang yang ada sesamanya. Bukan kepada kalian. Pandainya Bang, bukan. Pandai. Saudara, Matius 15 nomor 24, aku diutus. Zuma ini aku bukannya diutus pandai, dia hanya kepada ini. Gantian dulu kita, Sandro. Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalian domba hilang dari Israel? Hah? Zuma ini pembohong ini. Gantian dulu kita, Sandro. Kalian domba yang hilang dari umat Israel? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Pertanyaan saya, apakah kalian ini domba hilang dari Israel? Kami Kristen ini, Juma, kami Kristen ini adalah Israel baru. Di mana dalilnya Israel baru di Bible? Silakan tunjukkan kepada saya. Israel baru alias non-Israel yang nyamar-nyamar Israel. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesus. Waspadalah. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas. Dari buahnya, dari ajarannya kamu bisa melihat dia. Dari buah ajarannya, pengikutnya, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu adalah 4 buah tanda-tanda serigala yang nyamar seperti domba. Siapakah mereka? Pertanyaanmu, silakan, silakan. Apakah Anda adalah domba yang hilang dari Israel? Silakan. Domba yang hilang itu Bang, itu adalah kalian Bang. Kami nggak merasa, kami nggak merasa karena kami bukan Bani Israel. Kami bukan orang gila yang mengklaim diri kami sebagai orang Bugis kalau kami bukan Bugis. Kami bukan orang mengklaim diri kami orang Jawa kalau kami bukan orang Jawa. Kami bukan orang simping dan penipu mengaku orang Batak kalau kami bukan berdarah Batak. Kami adalah penyeru kepada yang hak, adalah hak, yang batil adalah batil. Gantian kita, gantian. Nah, silakan. Saya akan bertanya sama saudara. Tunjukkan kepada saya, apakah kalian itu adalah domba yang hilang dari umat Israel? Kalau Anda mengatakan kami adalah domba, tunjukkan Anda dari keturunan siapa. Matikan dulu. Silakan. Yang pertama tadi, kan aku tadi bilang bahwa kami orang Kristen ini adalah Israel baru yang tertulis dalam Roma 9 ayat 6. Ini berbunyi, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel.
Artinya, enggak, orang Israel itu tidak semua yang dari Israel itu orang Israel. Jadi kami pun tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi kami Kristen ini adalah Israel baru yang berhak mewarisi kerajaan surga. Aku juga mau jawab tadi kok Juma tentang apa Amsal 8 ayat 22. Sabar dulu Bang. Sabar. Oke, silakan Juma. Oke. Anda tahu surat Roma itu ditulis untuk siapa? Itu surat Paulus untuk jemaat di Roma. Untuk jemaat di Roma atau jemaat di Indonesia? Oh, jangan begitu cara interpretasinya. Nggak bisa dong, nggak bisa. Baca kitab Roma. Coba Anda baca kitab Roma. Jadi begini dia. Pelan. Jangan gitu, Giliran saya. Nggak elok gitu diskusi. Giliran saya, saudara. Giliran saya. Anda tadi mengatakan Anda adalah Bani Israel. Israel rohani. Berdasarkan kitab Roma. Ternyata kitab Roma ini dituliskan untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma. Bukan untuk Anda. Oh, jangan ambil kayak gitu. Apa yang tertulis untuk jemaat di Roma itu berlaku, makanya kami pakai Bible itu berlaku juga untuk seluruh umat Kristen. Kasih dalil. Tolong, saudara. Di situ. Saudara, tolong kasih dalil kalau Roma itu untuk seluruh umat manusia. Silakan, saya tunggu. Saya kasih begitu. Waktu. Saya hargai. Saya hargai saudara. Tentang Alkitab sebagai panduan. Saya hargai saudara. Silakan Anda tunjukkan bahwa kitab yang spesial untuk jemaat di Roma itu juga untuk Anda di Indonesia. Silakan. Saya tunggu. Oke. Silakan. Jangan kau ambil seperti itu. Kau menjebak pertanyaanmu. Jadi, saudara, keimanan memang dinyatakan untuk domba Israel yang hilang, tetapi karena Yesus ditolak oleh orang Israel, maka seperti undangan itu bahwa di luar Israel pun akhirnya mendapatkan keselamatan. Itu dia. Dalil. Anda membawa Roma. Dalil. Kau jangan Anda membawa gitu, Roma. Kau menyesatkan gitu Roma itu, saudara. Ternyata Roma itu ditulis untuk jemaat yang ada di Roma. Betul. Nah, sekarang apakah surat Paulus ini untuk seluruh umat manusia khususnya Roma ini? Anda mengatakan iya. Mana dalilnya? Apakah Al-Quran yang berbahasa Arab hanya untuk orang Arab? Dalilnya untuk seluruh umat manusia. Sekarang dalilnya di mana Al-Quran untuk Indonesia? Litubayyina linnas tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Asyura ayat 52. Oke? Jadi jangan Anda mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran. Justru seruan-seruan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jelas dalam Al-Quranul Karim. Nah, sekarang mana dalilnya bahwa surah Roma itu untuk seluruh umat manusia? Silakan. Saya masih menghargai Anda. Silakan tunjukkan dalil. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan mute-kan aku Hendy. Ya, silakan Anda tunjukkan dalilnya di dalam Bible, di dalam surah Roma. Kalau surat Roma itu ditulis untuk seluruh umat manusia, silakan. Tadi kan udah ditulis itu, Roma 9 ayat 6 itu. Tidak semua orang berasal dari Israel adalah orang Israel. Jadi, tidak ada hubungannya itu. Sama seperti Yesus berkata, baptislah seluruh bangsa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seluruh bangsa diundang untuk mengikut Yesus. Saudara, tolong tunjukkan di dalam kitab Roma. Kau jangan menyesat Juma. Kau jangan memelintir ayat Alkitab. Oh, saya tidak memelintir, Bang. Malah di dalam kitab Roma 1 itu di data nomor 7, dengarkan. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Juma, kau jangan berbohong. Dalilnya ada gitu? Oh, Juma, aku udah simak coba Bang Andi, ada nggak yang bisa nunjukin Roma 1 nomor 7? Roma 1 nomor 7, Bang? Roma 1 sebentar dulu. Iya, silakan. Roma 1 nomor 7. Iya. Apa yang dibilang situ Roma 1 ayat 7 itu? Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Theos, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang suci,
kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Theos, Father kita atau Bapak kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Bentar, kepada kamu sekalian, dengar yang ketawa-ketawa, yang di bawah juga, yang Kristen juga harus tahu bahwa ini cuma ini penyesat. Dengar, aku jawab. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, oke, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, mana nih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Benar, ini memang disampaikan jemaat kepada jemaat di Roma. Tetapi sekarang ingat, pertanyaan saya, jangan ingat-ingat. Yang di Roma ini juga berlaku untuk seluruh umat Kristen di Indonesia. Di pertanyaan saya, mana dalilnya kitab Roma untuk seluruh dunia? Silakan. Cuma, mana dalilnya Al-Quran untuk orang Indonesia? Litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Tunggu. Jangan kemana-mana dulu. Kamu selesaikan dulu tugas. Kau menyesatkan umat Kristen dari Amsal. Ini aja dulu kamu selesaikan, Bang. Ini yang kamu selesaikan dulu. Ini dulu. Gampang tuh cuma. Iya, silakan. Apa yang mau kau tanyakan? Silakan Anda tunjukkan bahwa kitab Roma itu teruntuk seluruh umat manusia. Silakan. Kitab Roma itu, bahkan semua Alkitab itu untuk umat Kristen cuma. Kitab Roma. Kau jangan. Ketawa kau. Kau tertawa. Dengar. Saudara, saya tidak membuat mereka yang Anda dijadikan binasa menjadikan Alkitab firman Tuhan sebagai lulusan. Kamu yang jadi lelucon, bukan Bibelmu. Bukan Bibelmu yang lelucon, kamu. Alkitab sebagai lelucon. Engkau akan binasa. Saya tidak menertawakan Bibel. Saya menertawakan kamu. Menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon. La haula wala quwata illa billah. Saya tidak menertawakan Bibel. Saya menertawakan kamu yang mengatakan kitab Roma itu untuk seluruh umat manusia. Saya minta dalilnya mana? Saudara, saya tidak menertawakan Bibel. Ngapain Bibel ditertawakan? Kau menertawakannya cuma. Saya menertawakan kamu. Kamu yang berbohong mengatakan firman Tuhan. Kamu yang berbohong menipu orang di sini dengan mengatakan sebagai pedoman umat Kristen, tadi kan Yesus. Tadi kan saya bertanya, saudara. Jangan memaksakan hanya untuk di mana? Saudara, saya kan tadi bertanya samamu. Yesus mengaku dengan mulutnya diutus untuk domba yang hilang dari umat Israel. Apakah kamu adalah domba yang hilang dari umat Israel? Kamu membawa kitab Roma. Saya tanya, apakah kitab Roma untuk orang Indonesia? Ternyata kamu sendiri membaca kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Tak ada yang tinggal di Indonesia, Bang. Kamu melintir juga. Seluruh nas Alkitab adalah untuk umat Kristus, untuk pengikut Kristus. Kau menertawakan firman Tuhan. Mereka yang binasa memang menjadikan firman Tuhan sebagai lelucon. Kau akan binasa cuma. Tapi aku boleh aku jawab tadi. Amsal 8 ayat 22. Jadi biar aku bongkar sebelum ke situ. Iya, enggak apa-apa. Habis ini. Dalilnya mana? Jadikanlah seluruh itu Matius. Ke seluruh dunia. Itu Matius. Jadikanlah jadi muridku. Itu Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bang, Itulah itu karangan Yesus yang berkata itu. Yang saya tanya kitab Roma ini. Kau nggak perlu bertanya itu. Nggak mungkin dengar Juma. Nggak mungkin semua ditulis. Nggak mungkin. Makanya kau karang kan nggak tertulis. Itu Paulus dia adalah murid Yesus. Berarti bertentangan dong ya. Berarti bertentangan dengan pengakuan Yesus yang adalah untuk Bani Israel dengan Yesus yang untuk seluruh manusia. Bertentangan. Yesus dalam Matius 12 nomor 15 nomor 24, pergilah
aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda membawa data Matius 28, itu setelah kebangkitan. Panjang lagi nanti ceritanya. Ketemu nanti kepada Hilal bin Zakar. Kata jahat. Alamak. Ayolah teman-teman Kristen. Kita berikan edukasi kepada anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat yang 2 slot kita tunggu OT-nya. Tunggu OT-nya. Jangan yang muslim, karena di bawah saya lihat banyak yang minta dari muslim. Yang Kristen boleh 3 slot Datuk. Boleh 3 slot Datuk, saya turunkan aja. Saya jangan. Geram banget saya dari tadi. Iya, iklan dulu Bang. Iklan dulu Bang. Ya. Baik teman-teman di bawah, kalau mau bikin ini ya, kalau mau buat VT supaya kasih paham. Izin abangku Bang Zuma. Silakan. Semua ya, izin ya abangku. Jadi malam ini pasal 87 tertawa riang dengan Koko buat kopi manis campur Masako. Itu judulnya ya. Di surga Anda ada 3 Tuhan yang bersaksi, seperti satu wasit dan hakim garis 2 sisi. Kalau ditanya jawabannya satu esensi, kami yang mendengar menahan naik tensi. Baik jemaat ataupun pendeta, jika ditanya menggunakan data, rohnya kesurupan dari desa ke kota, sama seperti jawabannya antah berantah. Kawin berkawin bagi Anda dihalalkan, tipu menipu juga tidak ada larangan. Mana yang kau suka boleh kau inginkan, haram dan kejam sangat diperbolehkan. Perkenalkan inilah ajaran setan, konsep sesat featuring kebohongan. Buku-buku novel sebagai tuntunan, isinya door prize penuh kejutan. Siap teman-teman ya, dicatat segala daging halal kau makan, terkecuali daging sandal dan roda ban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu, jendela dan terali besi. Mengerikan ya. Segala air teguk boleh kau telan, terkecuali air pecahan ketuban. Dari zaman dinosaurus sampai kenabian, gaya ngomong penuh trik dengan kelembutan. Modus dan munafik yang kau tampilkan, sudahlah lama itu ketahuan. Sampai kucing bersayap kupu-kupu dan labi-labi merayakan tahun baru, yang naik gugur satu persatu, yang ngaku warisan Israel baru, mainmu kurang jauh, otak kau jadi cupu. Selain pencuri, pendusta dan plagiat, kalian juga disebut bani babi yang sesat. Oleh sebab itu dengarkan Bang Zuma bernubuat, turun, colok dan jilat pendeta kau punya pantat. Diskusi di atas jangan terlalu bego. Seperti ayam sakit lagi berkokok, macet, nangis, bubuk dan mogok, terkena tampol masih mau kau datang besok. Yang terima gaji stay tune. Iya. Jadi moderator boleh turunkan saya biar ada 3 slot di atas. Enggak masalah. Di atas dulu Bang. Nanti kelihatan enggak nanti. Yang membacanya pun mengangkat sendiri dia kan. Aduh, parah. Oke, izin aja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Islam Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam izin Bang. Pakistan से हूँ अलहा. Aduh. Poski selamat malam. Islam apa Kristen Poski? Poski selamat malam. Islam apa Kristen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang ya? Ya Islam. Saya. Ya di bawah dulu Bang ya. Kita cari yang lain. Yang Islam saya mohon sekali lagi jangan minta permintaan naik. Nanti kalau se-Islam semua di atas kita ngapain Pargoy? Saya minta yang Islam tolong jangan permintaan naik. Karena kita mau berdiskusi biar dapat pembelajaran. Ya, yang Islam jangan ya. Oren selamat malam. Islam apa Kristen? Oren. Assalamualaikum Bang, Islam Bang. Iya di bawah dulu Bang ya. Di bawah dulu Bang ya. Ya. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Daspati selamat malam. Islam apa Kristen? Assalamualaikum Islam. Sorry Bang, kepencet tadi. Oke, siapa. Yang Islam. Yang Islam tolong jangan diminta permintaan naik. Yang Kristen aja, yang Kristen ya. Ada 2 slot kita sediakan. My name ini siapa nih? Ya, enggak ada yang. Udah dulu. Yang Islam jangan minta permintaan naik. Saya mohon dengan sangat. Saya nanti di atas tidak panggil Islam apa lagi ya. Saya panggil Kristen aja. Ya. Cimol, selamat malam. Islam apa Kristen? Cimol, Islam apa Kristen?
Cimol, aduh. Ya, yang di bawah tolong, yang Islam aduh, jangan yang Islam jangan perintah naik lah. Kalau dikasih tahu jangan perintah naik, nanti susah di atas ini. Ya, ya. Yang Islam jangan perintah naik, yang Kristen. Wawan Gaming, nama semua ini. Wawan Gaming. Wawan Gaming, selamat malam Islam Pakistan. Yang Islam, sekali lagi saya mohon jangan minta permintaan naik. Ini register tadi. Belanja harga. Belanja selamat malam. Yang Kristen naik ya, yang Kristen ya. Silakan Gulunda sambil menunggu organ yang di bawah. Untuk ininya, lanjut. Silakan, mungkin ada yang mau bernarasi. Bang Handi kali ya. Bang Handi. Satu lagi keluar ya. Bang Handi. Bang Handi. Atau Setata, silakan Setata. Itu hotelnya itu, lanjut. Oke. Ini yang di bawah minta permintaan naik yang ini semua. Yang Islam semua. Ya. Nonem selamat malam Islam Pakistan. Nonem selamat malam Islam Pakistan. Aduh susah. Ada Darius mau bertanya sama Guru Nazma. Ya Paman, sebentar ya. Ini saudara kita ini Kristen tapi lucu itu loh. Lucu. Ini bagus namanya Kardos Story. Halo bang, salam malam. Ya malam. Kristen bang ah? Iya, saya Kristen. Oke lanjut bang. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Oh belum? Belum. Baru siap-siap bang. Baru siap-siap ini. Aduh. Ari Gini, yang boleh saya tanya ya? Ya silakan. Oke, jadi gini, abang-abang di tempat ini, ini kan pembahasan tentang Yesus ya. Yesus bukan Allah ya. Iya. Jadi kalau pendapat abang Yesus bukan Allah itu, di mana ada bukti-buktinya? Allah itu laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Yesus itu makhluk. Di mana di Al-Qur'an siapa yang menjumpai Allah tidak sama dengan makhluk itu siapa jumpai? Siapa? Tidak ada yang pernah melihat Allah. Yohanes 1 nomor 18. Bukan bebal ya. Nah kan, jadi kan berbicara mengenai Yesus. Enggak. Ini kan Yesus bukan Allah. Dan Allah itu diklaim bukan Yesus, berarti Allah itu bukan Yesus, begitu kan? Iya. Nah kemudian jadi pertanyaannya, sahabat Casendang Syukran, dimaksudkan SWT itu, Allah SWT itu siapa yang menjumpai? Tidak sama dengan makhluk. Siapa yang menjumpai? Tidak ada yang menjumpai, tidak bisa. Tidak ada yang menjumpai. Yes. Tak ada orang yang mampu melihat Allah. Terus tidak sama dengan yang diciptakannya, tidak sama dengan apapun. Itu siapa? Mengklaim itu siapa? Kitabnya Yahudi dan kitabnya umat Islam yang mengklaim pencipta langit dan bumi itu ayatnya di mana yang tidak sama itu di mana? Siapa menjumpainya, Bang? Ya, Asyura aja. Siapa yang menjumpainya? Kalau dijumpai lalu dijumpai maksudnya dia harus datang seperti makhluk gitu. Gini, kan abang ini mengklaim Allah itu bukan seperti yang diciptakannya atau sama siapapun, tidak kan seperti itu. Nah, yang mengklaim itu siapa? Ya Tuhan siapa sendiri yang Allah itu siapa?
Tuhan sendiri yang mengatakan mengklaim bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun dan ciptaan apapun. Itu siapa? Ayo, cuma cipta, cuma simpel siapa? Sopo. Oke. Jadi tidak ada satu manusia pun yang pernah menjumpai Allah, melihat keberadaan wujud Allah, itu tak ada yang pernah melihat. Makanya Allah mengatakan dirinya laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan aku. Itu kata Allah. Tidak ada orang yang pernah melihat Allah itu. Andai saja ada orang yang pernah melihat Allah, maka orang itu akan menjelaskan Allah itu wujud dan keberadaannya seperti ini dan seperti itu. Tak ada. Nabi Musa tidak pernah melihat Allah. Abraham tak pernah melihat Allah. Adam gak pernah melihat Allah. Tak ada yang pernah melihat Allah. Yesus tidak pernah melihat Allah. Bagaimana mau diceritakan Allah itu wujud, bentuknya seperti apa? Sedangkan tidak ada yang pernah melihat. 2 Samuel 7:22, Tuhan itu maha tinggi dan tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6, Tuhan itu maha tinggi dan tidak sama seperti makhluk. Kalau tidak sama seperti makhluk, lalu mau digambarkan dengan gambaran apa? Ayo. Bang. Ini kan tentang Al-Quran ini yang menyatakan, yang menolak bahwa Yesus Kristus itu bukan Allah. Artinya Allah. Bibelmu juga mengatakan Yesus bukan Allah. Di mana Yesus? Di mana di dalam Bibel Yesus itu adalah Allah? Di mana dulu. Ini tentang penolakan dulu, tentang penolakan. Di mana di dalam Bibelmu Yesus itu Allah? Di mana? Saya jangan nanya balik, jangan balik pembuktian itu dari saudara. Ini ada klaim bahwa klaim ini Yesus bukan Allah. Ya memang Yesus bukan. Allah. Al-Quran mengatakan bukan. Bibel juga mengatakan bukan. Lalu Anda mau berdiskusi apa? Yesus itu Allah, mana dalilnya? Nah, lucu Anda ini. Jangan saya tanya balik lagi tanya. Yang menjadi pembuktian. Saya kan sudah menjawabnya, saudara. Laisa kamitslihi syai'. Inilah termasuk orang-orang yang memikirkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Sudah ku jawab. Anda ngotot membantah itu. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya di dalam kitab saudara. Yesus itu adalah Allah. Bukain datanya. Oh, enggak mau saya. Al-Quran berapa? Enggak mau saya. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Bukain datanya. Enggak mau? Enggak mau saya. Saya sudah tunjukkan. Mengklaim bahwa ada data itu namanya fitnah, termasuk Asy-Syura ayat 11. Sekarang Anda mengatakan Yesus itu Allah, betul? Mana dalilnya? Tunjukkan. Udah selesai. Saudara, Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukti, Yesus bukan Allah. Yesus manusia. Al-Quran surah Maryam juga bisa, Al-Quran surah Maryam ayat 19. Dah selesai kita. Nah sekarang ketika Al-Quran mengatakan Yesus itu bukan Allah, apakah Anda ingin mengatakan Yesus itu Allah? Jawaban Anda apa? Yes, ya, dalil, tunjukkan, silakan. Mana dalilnya Yesus adalah Allah? Tunjukkan. 1. Bang, jangan di mute mulu kalau saya ngomong. Ya, silakan tunjukkan dalil Yesus adalah Allah tertulis di Bibel di mana? Kalau mau ngomong di mute, gimana mau bisa ngomong? Silakan yang lain tolong jangan di mute. Saudara kita ingin menunjukkan dalil di Bibel Yesus adalah Allah. Silakan. Saya tunggu, Bang. Oke. Saya mau menunjukkan data itu, tetapi tunjukkan dulu data yang saya minta. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tunjukin datanya. Enggak mau. Nah, sekarang Anda tinggal sebutkan, enggak usah kamu tunjukkan. Kamu sebutkan seperti saya menyebutkan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Tolong kamu sebutkan juga Bibel surah apa, nomor berapa, bab berapa, nanti saya yang tahu. Silakan. Di mana disebutkan Yesus adalah Allah? Mana? Silakan. Saya juga tidak mau menunjukkan kalau tidak ditunjukkan. Saya menyebut Asy-Syura ayat 11. Biar fair bisa sama-sama tunjukin ayatnya. Saya menyebut Asy-Syura ayat 11. Kamu coba sebutkan.
Di mana Yesus adalah Allah? Sebut. Coba buka datanya. Benar enggak? Saya nggak perlu buka. Saya cuma menyebut Asyura. Di situ. Coba buka Asyura ayat 11. Coba. Oh, jangan di-mute dulu. Jangan, kita jadi sama-sama gentleman. Jangan Saya menyebut Asyura ayat 11. Ini orang ini masih dipertahankan atau tidak kalau begini nih? Saya tanya sekali lagi ya, saudara. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan, itu artinya tidak ada dalil yang mengatakan Yesus adalah Allah. Saya sudah menunjukkan. Saya akan menunjukkan data Yesus. Nggak ada dalil, nggak ada Bang Handi. Silakan Anda istirahatkan saudara ini, gantung di pohon sampai besok pagi biar dikerumuni semut. Nggak ada waktu. Tidak ada waktu untuk orang penipu. Ya, saya sudah mengembalikan dia ke laut. Di laut itu sangat Anda dibutuhkan karena musim lagi pasang, banyak sampah-sampah yang perlu dibersihkan. Berguna Anda di sana di berguna. Betul. Kasih. Betul. Jadikan dia umpan hiu saja di sana ya, Bang Andi ya. Daripada bermanfaat menipu jemaat-jemaatnya. Hiu ogah sama dia karena apa? Hiu itu nggak suka bau babi, gitu. Oh, iya. Saya udah survei itu. Saya pernah survei hiu nggak doyan, yang berbau-bau B2 nggak mau. Gitu. Iya. Jadi haram kata hiu Bang Dia. Jadi haram kata hiu. Ini haram nih katanya. Siapa dulu namanya? Silakan disambit lagi yang baru naik. Oke, silakan. 8, selamat malam 8. Disambit apa disambut sih? Disambut. Dato silakan disambut. Iya, siap Bang Andi. 8, selamat malam 8, Islam apa Kristen? Silakan Pak 8. Silakan 8. Pak 8 atau Pak Nugroho? Nugroho selamat Katolik ya. Silakan Bang. Katolik Bang. Silakan Bang. Lanjut Bang. Kajian Bang Suma bagus, enak didengerin pas lah. Aku dengerin aja. Di atas ini diskusi Bang, bukan main pargoy Bang. Kalau pargoy bagus di bawah. Oh gitu. Oh iya. Lah. Saya kan kurang ilmu, jadi saya mau dengerin aja gitu. Oke Bang, nggak apa-apa Bang. Takutnya salah jawab kan. Makasih ya. Nggak apa-apa Bang. Selalu Bang Suma, semuanya sehat selalu. Iya, makasih Bang. Makasih Bang. Pak Nugroho ini percaya Al-Quran tapi belum mengimaninya. Oh, halo. Silakan Jas. Silakan Jas. Ya, selamat malam. Minta naik dong ya. Capek kali di cancel di pasal lagi naik. Selamat malam. Silakan Bang Jas. Saya boleh menanggapi perkataan Juma tadi. Dia menyebut Yesus ada di Al-Quran. Di mana? Yesus tidak ada di Al-Quran. Saya sudah baca surah sebelah. Ya. Juma pernah berkata, jangan sama-samakan Nabi Isa dengan Yesus. Sekarang Juma sendiri mengaitkan Yesus dengan mengutip Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Iya, bagus. Coba baca dalilnya. Baik, jadi Bang, baik. Baik, tadi saya tadi ditanya, Yesus bukan Allah. Ya kan ya? Allah laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah itu bukan Yesus. Karena Allah tidak serupa dengan Yesus. Yesus itu kan tokoh fiktif buatan Romawi, Bang. Memang nggak ada di Al-Quran Yesus itu. Bahkan di original teks kitabnya Yahudi, itu tak ada Yesus. Yesus itu siapa? Entah siapa apa Yesus itu. Gitu saudara ya. Yang dikenali oleh orang Yahudi hanya Yesua Hamasya, atau Yesua bin Nun, atau Yesua bin Miriam. Tak ada itu Yesus. Yesus itu dari mana itu? Dari Roma Yunani itu Bang. Nah, kenapa saya membawa Al-Quranul Karim? Karena tema Yesus bukan Allah. Teman minta membuktikan yang tadi. Saya bacakan dalil. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan Yesus, tidak serupa dengan apapun. Yesus itu kan sesuatu, berarti termasuk Yesus. Begitu, saudara. Jadi jangan memahami Yesus dari kacamata Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada Yesus. Laisa kamitslihi syai'. Yang ada Nabi Isa. Ini berbicara mengenai Tuhanku. Karena Tuhanku namanya ada di dalam Bible. Kata Allah itu tidak ada di Bible, tapi di Indonesia dirampok, dicuri, dan digunakan. Makanya temanya Yesus bukan Allah. Paham situ ya, Bung ya? Jadi ketika tadi saudara kita Kristen muncul,
tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa Yesus bukan Allah. Saya kasih dalil, laisa kamitslihi syai'. Apa artinya laisa kamitslihi syai'? Tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa, yang semisal dengan Allah. Berarti Yesus termasuk. Kalau gitu siapakah Isa di terjemahan? Atau siapakah Isa Al-Masih di gereja itu siapa ya? Jas, siapakah? Di terjemahan kamu ada namanya Isa. Dan di gereja ada nama Isa Al-Masih. Siapakah itu? Jawab, silakan. Satu, dua, apa? Tiga, Dimut. Empat, lima. Kenapa? 6 7 8 9. Orang di mute bagaimana mau mute? Itu kamu bisa ngomong. Ya, dilepas-lepas di mute. Jas, ngomonglah. Ya. Ngomong. Ya. Ngomong. Masalah apa tadi? Saya kan ini. Ya. Siapakah Isa Al-Masih di terjemahan Bible Anda itu? Dan siapa Isa Al-Masih merek gereja? Gereja Isa Al-Masih. Siapakah itu Isa Al-Masih? Silakan. Bisa. Satu. Berat itu, Bang. Oh, berat ya. Jadi kalau nyolong diam-diam baik gitu ya. Gimana? Iya. Oh, gitu. Saudara kita terlihat bertanya tajam, ditanya tumpul. Aduh, mampus aku. McFlurry, selamat malam. Islam apa Kristen? Gimana Bang Gas? Mau dilanjutkan atau gimana? Saya cuma tegaskan, bisa nggak bahwa Yesus tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau menilai Yesus jangan memakai kacamata dalil Al-Quran. Udah dijawab Bang Jumlah tidak ada. Udah iya, dijawab tadi menjawab tentang Yesus mengutip ayat Al-Quran. As-Surah saya sudah baca juga. Jadi jangan seperti itulah. Yesus itu nama yang diberikan malaikat ya. Kamu berikan namanya Yesus, jelas itu di Alkitab. Nggak ada Bang, nggak ada. Ada. Jadi coba tunjukkan saya. Jangan sama-samakan. Tapi hari ini saya dengar menarik-narik Yesus ke Al-Quran. Ini di mana konsistennya? Gitu loh. Astagfirullahaladzim. Saya masih dengar gitu. Saudara, saya ditanya mana bukti Yesus bukan Allah? Oke, saya kasih ayat suci Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk Yesus. Ya jangan bilang kalau itu ayat untuk Al-Quran, tapi